Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi. Saya sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola emosi di era sekarang yang ramainya itu media sosial. Contohnya TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain. Itu bisa dinamakan scroll triggered event. Oke. Nah, fenomena umum trigger di sosmed. Sekarang coba kamu bayangin, kamu lagi santai, buka Instagram, buka Twitter, atau TikTok, scroll-scroll, terus tiba-tiba kamu menemukan ini, ketemu ini. Oke, dan yang bikin makin runyam, kadang kita nggak sadar kalau emosi kita udah mulai naik. Kita jadi ngetik balasan dengan emosi, atau bahkan cuma dipendam, tapi jadi bete seharian. Nah, trigger di media sosial itu bisa datang dari mana saja. Contohnya dari komentar orang-orang, isi caption, jumlah like yang kita tidak dapat sesuai ekspektasi, atau sampai chat dari mantan yang tiba-tiba muncul. Oke, nah semua itu contoh micro trigger pemicu kecil yang bisa bikin reaksi besar kalau nggak kita kelola. Nah, itu kuncinya scroll yang kelihatannya santai, ternyata bisa jadi pemicu emosi yang serius kalau kita tidak hati-hati. Oke, mengapa kita mudah marah di sosial media? Nah, ternyata ada penjelasan psikologis sederhana ini. Yang pertama, anonimitas bikin orang berani dan kita gampang terpancing. Contoh, di media sosial orang bisa berkomentar tanpa mikir. Mereka nggak lihat ekspresi kita, nggak ada tatap muka, nggak ada tatap mata. Itu bisa bikin orang jadi berani atau ngegas nyinyir atau uh, ngata-ngatain kita gitu. Jadi gampang karena tidak bertemu dengan secara langsung, itu nggak berhadapan, jadi gampang untuk uh, menyinyirnya atau ya menjelekinya gitu. Oke, yang kedua, overload informasi, lelah mental, gampang reaktif. Nah, kamu coba bayangin otak kita kayak handphone kalau terlalu banyak notifikasi masuk. Panas juga kan kalau misal begitu handphone. Beda tapi kalau HP-nya bagus kan. Nah, sama halnya dengan otak kita, terlalu banyak konten, terlalu banyak suara bikin kita gampang lelah dan jadi lebih mudah terpancing emosi. Oke. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kurangnya empati digital. Saat ngobrol langsung, kita bisa lihat wajah, nada suara, bahasa tubuh, tapi di chat atau komentar semua terasa datar. Kadang kita salah tangkap maksud, terus malah malah marah duluan gitu. Jadi contohnya misal orang lain berkata-kata seperti biasa mungkin ya, tapi orang lain menganggapnya itu kayak nggak enak didengar, nggak enak di kita artikan gitu. Beda gitu. Nah, yang keempat adalah efek dopamin dan adiksi scrolling. Nah, scroll itu kayak ngejar hadiah. Kita cari konten lucu, viral, satisfying. Tapi begitu nemu yang bikin sebel, dopamin drop, mood langsung anjlok. Yang kelima adalah proyeksi masalah pribadi. Kadang kita marah bukan karena postingannya, tapi karena itu nunjuk ke luka kita sendiri. Misalnya kita insecure soal finansial, terus lihat orang pamer bawaannya jadi emosi. Nah, itu ada, nanti akan saya jelaskan gimana cara mengontrolnya. Kadang kita harus melihat ke bawah ya, bukan ke atas terus kan. Kuncinya media sosial bukan cuma soal apa yang kita lihat, tapi juga bagaimana otak kita meresponnya. Dan sayangnya, otak kita seringkali belum siap menghadapi banjir emosi digital. Nah, oke, jadi kalau kita sering banget ke trigger di media sosial, efeknya tuh nggak cuma sebatas kesel bentar terus lupa. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa menjadi masalah serius. Nah, dampak
Dampak psikologi dan sosialnya itu bisa merupa stres, kecemasan kronis, emosi terpendam atau kita ledakan emosi. Nah, kalau misalnya emosi terpendam nanti kan kalau misal sewaktu-waktu emosinya keluar maka akan meledak. Itu yang harus diantisipasi. Karena kita sering menahan emosi atau malah ngebales di kolom komentar, itu bisa bikin kita jadi lebih sensitif, kayak bom waktu, tinggal nunggu waktu sejenak. Nah, oke, yang ketiga, menjauh dari interaksi sosial nyata. Nah, karena capek lihat drama online, kita jadi malas interaksi beneran. Atau malah jadi toksik juga ke teman sendiri. Enggak. Gangguan tidur dan pola hidup buruk. Itu yang keempat, emosi naik sebelum tidur. Nah, gara-gara lihat komentar orang atau postingan orang yang bikin kita tidak enak di diartikan, itu yang bisa bikin kita stres atau gangguan pola tidur juga bisa itu. Oke, kita udah tahu ya media sosial bisa memicu emosi negatif, mulai dari kesal, iri sampai stres. Tapi kabar baiknya itu ada. Kita nggak harus jadi korban scrollan. Yuk kita bahas beberapa cara simpel tapi powerful buat mengelola emosi saat online. Saya ada strategis praktis dan relevan untuk strategi cara mengelola emosi di era sosial media. Oke, nah yang pertama adalah batasi waktu bermedsos. Jadi kita pakai fitur yang ada di handphone, misalkan itu screen time atau alarm yang bisa bikin handphone mati gitu. Coba atur bahas harian untuk aplikasi seperti Instagram, TikTok, misalnya maksimal 1 jam per hari gitu. Contohnya medsos segitu aja. Nah, lebih dikit bukan berarti ketinggalan, tapi kamu ngelindungin kesehatan mental kamu. Jadi nggak apa-apa lah ngorbanin waktu, ngorbanin apa sih, scrolling biar kita sehat, tidak stres gitu, menghindari. Yang kedua adalah unfollow atau mute akun yang bisa bikin kita emosi. Misalkan si akun si A ini bikin kita emosi, eh, gampang ke trigger kitanya, yang bisa memicu emosi amarah kita, konten-kontennya ya yang bikin kita nggak enak. Nah itu coba unfollow, mute akun, atau bisa blok aja nggak apa-apa itu. Selama kita sehat sehat mah nggak apa-apa, masih banyak konten lain di sosial media ini yang bermanfaat. Oke, yang ketiga adalah pause sebelum ngetik balasan. Nah, misalkan kita lihat sangat gatel gitu, ingin komen komen di postingan orang lain yang bikin kita marah gitu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, gimana cara meredakannya gitu? Kita harus jangan langsung reply, kita tunggu dulu aja 10 detik atau 30 detik. Jadi jangan dulu langsung ketik-ketik yang nggak aneh-aneh. Itu bisa bikin kita meledak emosi kita. Jadi ditunggu saja 10 detik biar biar emosinya atau triggernya nggak uh, meledak gitu. Nah, oke, ganti waktu scrolling dengan hal yang positif. Nah, kamu coba jangan ketika lihat yang seperti tadi yang bikin kita emosi, coba sekali-kali keluar atau di rumah saja, jangan scrolling, dengerin musik, nonton film, jalan sore, ngegambar atau menulis atau mengerjakan tugas juga bisa. Ya. Yang penting jangan jauhkan sosial media yang bisa bikin kita uh, amarah kita naik. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan gimana cara pengendalian emosi atau anger management. Nah, di sini bisa dilihat di konten TikToknya viral, seorang nenek-nenek di Cianjur jadi korban penganiaya usai dituding penculik. Nah, di sini banyak hate comment ya, banyak yang nggak suka tentang konten ini. Nah, di sini tentang ini, gimana sih caranya mengatasi atau mengendalikan emosi kita? Nah, kita bisa lanjut scrolling aja, kita hiraukan saja, jangan dilihat. Kita lanjut ke konten lain gitu yang bisa kita nikmati, bisa kita bahagiakan, atau yang bisa kita senangi atau yang bermanfaat. Atau juga bisa dengan coba jangan scrolling atau bisa main game juga kan.
Gimana caranya, yang penting amarah kita mereda, itu menurun. Nah, ini videonya. Ini emang sangat ini memicu sekali, memicu amarah ya. Karena ya bisa dilihat seorang nenek di Cianjur ini jadi korban penganiayaan usai dituding penculik. Seharusnya kan kalau misal emang benar-benar harusnya eh, jangan dianiaya, maksudnya kirim aja ke hukum gitu. Jangan sampai bergeluti gitu, jangan main tangan apa gimana gitu. Kasihan. Tuh. Dilihat dari komennya juga ini. Bahkan sampai ada yang mendoakan hati-hati ya Cianjur gempa part 2. Ya mungkin itu aja sih. Nah, ini kita scroll aja gitu, jangan sampai amarah kita ini gitu boom melihat konten ini, nggak boleh. Scroll aja yang bisa biasa, yang bisa kita lihat tanpa adanya. Halo, selamat Nah, contoh kedua itu adalah konten ini ya. Viral, nenek-nenek dipukuli masa di pasar Manggu, diduga curi bawang. Ini curi bawang aja digebukin. Maksudnya kenapa para korupsi nggak di seperti iniin gitu? Kenapa gitu? Kenapa rakyat kecil malah di masa gini gitu? Ini sangat sangat memicu sekali. Bisa dilihat dari komennya juga sih, lihat. Itu yang di pasar ada manusia kah? Ya emang sih, kalau saya pertama kali lihat ini pasti emang bener-bener emosinya meledak gitu, marah sekali tentang ini tuh. Saya ingin mengkata-katakan ini. Nah, saya biasanya kalau ada kasus seperti ini atau gimana sih mengendalikannya pribadi gitu, saya biasanya nah, bermain game atau nonton film lanjut gitu. Kita abaikan saja yang tadi kita lihat yang bisa bikin kita emosi. Kita cari yang senang-senang dulu aja, yang maksudnya agar teralihkan emosi kita. Atau contoh baca buku, membaca buku bisa itu. Ada lagi ini, banyak ini yang bisa memicu emosi kita. Nah, ini banyak sekali nih. Tapi kenapa para koruptor itu nggak sampai dianiaya seperti ini gitu, nggak diliatin, malah diperenak dan dipermudah gitu hukumannya? Kenapa gitu? Kasihan ini sampai dipisik-pisik berdarah-berdarah gini kan nenek-nenek. Nah, ini saya nggak tega. Oke, di zaman sekarang emosi bisa ke-trigger cuma dari sentuhan jempol. Cuma jempol like, komen dan lain-lain gitu. Tapi jangan lupa kita punya kendali tubuh atas reaksi kita. Oke, media sosial nggak akan berhenti berisik, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang di tengah keramaian digital ini. Call to action, ajakan untuk bertindak. Nah, kalau kamu merasa sering kesal overthinking atau lelah karena medsos, coba satu aja strategi yang tadi dibahas hari ini, yang tadi saya sampaikan. Dan kalau kamu ngerasa konten ini relate banget, jangan lupa share ke teman kamu yang sering overthinking juga. Siapa tahu kita bisa jadi lebih tenang gitu di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, scroll boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan kendali. Karena kita karena hidup kita lebih dari sekedar timeline. Jadi coba artikan hidup kita, jangan mudah tersinggung, coba alihkan ke yang lain agar kita bisa tenang di dunia nyata dan di dunia maya.
sekilas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.